orang yang tinggal di Malaysia kontak dengan warga negara kita karena teman dekatnya berdansa. Teman dekat lah, ya, teman dekat. Kemudian tanggal 16 si Jepang kan sudah kembali ke Malaysia. Di Jepangnya dia tanggal 16 si wanita ini merasa tidak nyaman, batuk-batuk, sehingga dia berobat ke rawat jalan. Di rawat jalan, kemudian dia selama sampai tanggal 26 kok tetap batuknya tidak hilang. Biasa kita kalau sakit batuk ya kadang-kadang lama. Dari tanggal 16 sampai 26 berarti 10 hari ya. 10 hari batuknya tidak sembuh-sembuh, maka dia minta untuk dievaluasi lebih ketat. Kemudian karena dia cerita juga kan dia anamnesa bahwa kontak dengan orang Jepang dan sebagainya. Karena itu dia dilakukan sebagai orang dalam pengawasan maupun pasien dalam pengamatan. Pasien dalam pengamatan. Karena pasien dalam pengamatan maka perlakuannya adalah sama dengan dugaan infeksi. Karena itu mereka perlakukan dengan ketat juga. Yang kedua, kemudian tanggal 28 mendekati 29 ditelepon oleh temannya Jepang tadi yang mengatakan bahwa dia dinyatakan positif corona di Malaysia. Sehingga karena diceritain itulah kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Suryanti Saroso. Di Suryanti Saroso dilakukan pemeriksaan swab dan sebagainya. Hasilnya tadi pagi dinyatakan positif. Kemudian langsung diumumkan oleh Bapak Presiden. Dinas Kesehatan sudah kita hubungi, begitu sebelumnya sudah ada berita PDP, sudah dilakukan surveillance tracking, sehingga kita semua kewaspadaannya sebenarnya tinggi. Karena apa? Karena memang sudah protapnya, kalau sudah ada yang dicurigai sudah langsung surveillance tracking. Maka siang tadi begitu saya ditanya keluarganya jumlahnya berapa, tinggal di mana, kita udah tahu semua. Dan di kontak siapa saja sudah dievaluasi dan sudah itu dirawat di Rumah Sakit Suryanti Saroso di ruang isolasi. Kondisinya baik, artinya tidak ada demam, tidak ada sesak nafas, makan juga enak. Nanti kita lihat hari ke hari, mungkin besok kegiatan dia juga mau kita expose. Kalau pasiennya mengizinkan kita expose terus. Tapi kalau pasien tidak mengizinkan, paling tidak saya atau dari Dirjen P2P yang akan mengekspos-nya kondisi harian. Ya. Mau mintanya di mana? Mau di sini juga boleh, mau langsung di Suryanti Saroso juga. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kondisi sampai detik ini pasien dalam kondisi sehat, ya sehat. Jadi mungkin nanti besok akan kita berikan, kalau disetujui pasiennya, mudah-mudahan saya bisa dapat gambar visualnya. Tapi harus diizinkan. Kalau tidak diizinkan, saya nanti melanggar etik. Ya, tapi saya usahakan untuk bujuk supaya diizinkan. Ya, meskipun mungkin pakai masker dan sebagainya. Ya seperti Anda ini bisa bertanya, bisa duduk, bisa senyum, tidak sesak, tensi baik, nadi baik, saturasi 99%, tidak demam, tidak mual, tidak mencret, tidak apa, pokoknya tidaklah yang sakit-sakit itu. Tetapi karena ini belum 5 hari dari hasil, saya nunggu 5 hari lagi. 5 hari lagi baru akan saya periksa lagi. Karena itu ketentuan WHO untuk orang yang sakit 5 hari dicek ulang, bebas, tunggu 5 hari baru bisa. Terima kasih, di sini para wartawan tidak ada yang sakit. Kenapa? Tidak ada yang pakai masker pada satu. Oh enggak sakit, sudah dia lepas.
Jadi sebanyak ini wartawan tidak ada yang sakit, termasuk saya yang duduk di sini tidak ada yang sakit. Karena aturannya baik juga Amerika tadi keluarkan, saya juga rilis dan sebagainya. Yang pakai itu yang sakit, yang tidak sakit, yang sehat itu tidak perlu pakai. Itu baik dari keputusan WHO maupun dari Amerika tadi yang saya baca, semua sama, seluruh dunia sama keputusannya. Yang pakai masker ada yang sakit supaya tidak menularkan. Yang sehat perlindungannya jelas, hygiene, imunitas. Ya kalau tahu teman dekatnya sakit beragrog-beragrog ya jangan didekati sementara, biar bilang cinta ya nanti dulu ya. Itu sangat penting dalam pergaulan kehidupan kita, hygiene ya, menjaga diri kita sehat, menurut saya itu menjadi hal yang mutlak. Itu yang bisa saya sampaikan. Pasti nanti tanya tracking sampai di mana, kita sudah mendeteksi semua satu persatu, semua dilakukan pemeriksaan. Maka sekalian saya ke rumah sakit, pemeriksaannya sejauh mana yang harus dilakukan, berapa orang, itu harus detail. Saya sebagai Menteri Kesehatan selalu tidak hanya percaya laporan, mesti saya datangi dulu sendiri ya, supaya tidak tersesat nanti berita-beritanya. Iya, ini kebetulan gue harusnya berangkat ke Singapura untuk nonton Green Day tapi di cancel juga, nggak jadi akhirnya. Tapi jadi takut nggak sampai berimbas gitu sih, tapi ya itu pencegahan aja, kayak pakai masker, lebih rajin cuci tangan, dan nggak, katanya nggak boleh terlalu sering pegang wajah ya. Gue nurut itu aja sih. Ini mau nonton satu band yang dari SD gue ngefans, tiba-tiba nggak jadi karena artisnya juga nggak berani datang gitu ya, mau dibilang apa, udah beli tiket. Turun dikit. Pablo. Berapa saksi mungkin yang akan diajukan? Hari ini sidang akhirnya apa Mas? Ada cas. Ada pasti meringankan dari dia. Ada berapa orang? 3 orang tadi. 3 orang. Tadi rencananya baru hari Rabu. Sudah terbiasa sih, sudah terbiasa. Dan alhamdulillah saya berterima kasih kepada tim, ada Pak Salahuddin, ada Pak Sungki, ada Pak Agil, ada Pak Erik juga yang selalu tetap kompak dalam persidangan. Sudah alhamdulillah juga ada fakta-fakta persidangan. Ya, saya juga ini tambah optimis buat saya sih. aku memang ngomong sama anak-anak ya kalau jadi kerinduan itu disampaikan oleh ya kan, tapi aku belum lihat ya kayak gimana apa sih respon dari itu aja. Udah jangan ditanya sama anak lagi, takutnya nanti luntur nangis terus. Ekstra ya, tapi alhamdulillah anak
seperti ini belum kan ada. Saya nanya sama dia. Kontrak yang lain. Kok bisa gitu? Katanya ada kontrak yang lain, ada pekerjaan yang lain, jadi nggak bisa. Jadi nitip salam aja tuh Mas Gali hari ini nggak bisa hadir. Kan saya nggak pegang alat komunikasi. Lu Jadi komunikasi. pesannya apa untuk menjaga kesehatan mungkin atau apa? Ya pokoknya nitip salam aja. Kita support dari luar karena ada pekerjaan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Satu waktu pasti dia. Biasa aja. Karena kan yang paling penting fakta persidangan kalau saya fokus di sini. Dulu sih kalau emang sempat tolong hadir, tapi kan nggak sempat terus gimana. Kan betul. Dan saya juga sampaikan kalau emang bisa hadir ya hadir, kalau emang tidak bisa ya saya juga tidak memaksa. Banyak banget hikmahnya. Insya Allah dari sini merubah hidup saya jauh lebih baik. Pasti harus berubah kan, orang tuh harus jadi yang lebih baik gitu. Kalau mungkin dulu saya terlihat sombong, mungkin ketawa-ketawa, ya, tapi kan bukan berarti dengan saya ketawa-ketawa itu bahwa yang melakukan bahwa itu saya gitu. Saya akui itu adalah kesombongan saya dan saya banyak belajar dari di dalam hutan. Saya tahu itu adalah hal yang tidak baik. Maka saya insya Allah akan jadi yang lebih baik, kedepannya akan bertobat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.